Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin ngerti jalan Tuhan, semakin ngerti kehendak Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kebanyakan rata-rata orang Kristen itu, tidak ngerti firman, tahu sedikit, tapi merasa tahu segalanya, ternyata kelakuannya buruk dan jelek. Hanya senang ibadah tapi nggak tahu kebenaran. Rata-rata mereka nggak bertumbuh. Rata-rata kebanyakan hanya sekedar tahu tapi kurang menghidupin kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau setiap orang Kristen ini ngerti firman, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bertumbuh ke arah Kristus, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bapak Ibu bisa bayangkan akan banyak orang bertobat karena melihat kelakuannya, kehidupannya, karakternya orang Kristen sama seperti Kristus. Tapi banyak kenyataan hari ini kita temuin orang-orang Kristen kelakuannya jadi batu sandungan. Mereka rajin ibadah, ternyata kelakuannya buruk, mulutnya jahat, kelakuannya jelek, sering menghujat, sering memaki. Ngerti firman tapi sering memaki. Bapak Ibu, kalau kita ini bertumbuh ke arah Kristus ya, kita ini semakin rendah hati loh. Kita semakin hati-hati untuk ngomong, semakin kita hati-hati untuk komentar, kita nggak mau nyakitin hati Tuhan dan kita nggak mau nyakitin hati orang lain. Karena kita dipanggil untuk jadi berkat, bukan untuk pencaci maki, untuk menghakimi, menilai kelemahan orang lain, mengumbarnya, bahkan komentarnya jahat dan nyakitin. Itu bukan karakter orang yang kenal Tuhan. Karakternya orang yang kenal Tuhan, dewasa di dalam Tuhan itu menjadi serupa segambar dengan Kristus. Pola pikirnya, cara pandangnya, kelakuannya, sikapnya, karakternya semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Itu orang Kristen yang dewasa, mengalami kepenuhan Kristus. Banyak orang Kristen hari ini ketika kena masalah, udah Kristen bertahun-tahun, udah rajin ibadah, udah ke gereja, bahkan ditumpangi tangan pendeta, didoakan pendeta, terlibat pelayanan, nggak taunya karakternya buruk. Ketika ngadapin masalah, bukan karakter Kristus yang muncul, malah persis seperti orang dunia. Bapak Ibu, semakin hari kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Kita harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tidak mungkin kita menjadi bayi terus, yang hanya sekedar ke gereja, dengerin khotbah, terus pulang gereja cari makanan, nggak tahu lagi, lupa apa yang dikhotbahkan pendeta. Jadi apa yang perlu dihidupin? Apalagi kalau hari-harimu nggak belajar firman, hari-harimu sibuk kerja, melakukan aktivitas kegiatan pekerjaan, terus datang lagi hari Minggu. Kamu bertumbuh ke arah mana? Apa yang dipelajarin? Bagaimana mungkin kamu kasih makan manusia rohmu seminggu hanya sekali? Kita setiap hari pun kita butuh makan, satu hari itu 3 kali. Ada beberapa orang bahkan lebih, perlu cemilan, perlu jajan dan lain sebagainya. Itu tubuh jasmani. Bagaimana dengan manusia rohanimu? Apa cukup kamu kasih makan hanya seminggu sekali? Nggak sampai 2 jam, mungkin 45 menit dengerin khotbah di gereja. Terus kamu nggak catat, kamu lupa, pulang nggak ngapa-ngapain. Kira-kira berubah nggak karaktermu? Sudah tahu begitu, merasa sok paling rohani, merasa sok paling pinter, paling ngerti Alkitab, terus komentar di media sosial, nyakitin, ngelukain. Itu tandanya belum bertumbuh ke arah Kristus. Kalau engkau bertumbuh ke arah Kristus, engkau tahu loh apa yang kamu perbuat. Ketika engkau hadapin masalah, apa yang harus kamu lakukan. Engkau tahu bertindak seperti apa. Tapi kebanyakan orang Kristen ketika hadapin masalah, yang dicari siapa? Pendeta. Pendeta itu manusia. Ketika ngonselingin Bapak Ibu, dia harus berdoa meski tanya Tuhan ngomong apa. Minta hikmat Tuhan. Kalau Bapak Ibu, setiap jemaat Tuhan itu bertumbuh setiap hari ke arah Kristus, karaktermu berubah, ngerti kebenaran. Kalau engkau belajar firman, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, kebenaran yang kamu mengerti itu memerdekakan hidupmu. Sehingga engkau semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Tidak boleh orang Kristen pelongo-pelongo di gereja nggak ngerti apa-apa. Rajin ibadah tapi nggak pulangnya nggak ngerti apa-apa. Karakternya buruk, kelakuannya jelek. Lah orang dunia kan ngelihat karaktermu. Orang dunia ngelihat apa yang kamu katakan, apa yang kamu ucapkan. Kalau di media sosial lihat postinganmu isinya apa. Kalau komentarmu seperti apa. Saya masih dapatin banyak orang Kristen komentarnya nyakitin, ngelukain loh. Bapak Ibu, kalau engkau hanya sekedar
pinter komentar tapi nggak bisa menghidupin kebenaran firman Tuhan, kok jadi batu sandungan, yang ngelukain dan nyakitin hati orang. Di Ibrani pasal yang ke-6 ayat pertama, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Kita harus beranjak dari iman satu kepada iman yang lain. Dari kemuliaan satu sampai kemuliaan yang lain. Semakin ngerti firman, semakin ngerti kebenaran, karakter kita diubahkan. Tidak boleh orang Kristen plonga-plongo di gereja, karakternya buruk, kelakuannya jelek, bahkan lebih jahat dari setan. Jahatnya, ampunnya bukan main, mulutnya ketus, kelakuannya buruk, tapi rajin ibadah. Engkau nggak ngerti kebenaran, engkau belum bertumbuh ke arah Kristus. Bapak Ibu, bertumbuh ke arah Kristus itu tidak dilihat dari umurmu. Dilihatnya dari bagaimana engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana engkau belajar pikul salib sangkal diri mati daging. Orang Kristen harus hidupin firman. Suka tidak suka. Step by step. Belajar mematikan keinginan daging dan hawa nafsu. Fokus pada pusat kehendak Tuhan. Hanya nyenengin hati Tuhan. Dan kita semakin beranjak kepada perkembangan yang penuh. Menjadi serupa. Segambar dengan Allah. Tidak boleh jadi orang Kristen plonga-plongo nggak ngerti apa-apa loh. Rajin ibadah. Ikut persekutuan doa. Tapi kalau kena masalah, minta dikonselingin sama pendeta. Bukankah kamu udah ngerti firman? Harusnya firman tinggal kamu hidupin saja. Nggak tahu pakai ayat yang mana dan pasal yang mana. Selalu minta didoakan, dititipin doanya, ditumpangi tangan, dinubuatin. Bukti engkau tidak bertumbuh ke arah Kristus. Engkau nggak ngerti firman. Bagian kita ini belajar firman dan menghidupinya. Bergaul dengan Tuhan. Semakin hari, semakin intim. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, karaktermu akan sama seperti Tuhan. Di Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Coba kita akan lihat. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Kalau kita sudah menjadi orang yang lahir baru, kita harus di dalam Kristus. Arti di dalam Kristus itu, di dalam Dia itu pikiranmu sesuai dengan firman, tindakanmu sesuai dengan firman, kelakuanmu, gaya hidupmu harus sesuai dengan firman. Kamu artinya tinggal di dalam Dia. Hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Pak, mana bisa sih hari ini orang hidup dalam kekudusan? Mana bisa sih orang hidup dalam kesucian? Dengerin baik-baik. Kalau engkau berusaha hidup benar pakai kekuatanmu sendiri, engkau akan tambah jatuh dalam dosa. Engkau butuh Roh Kudus yang memimpin, yang menguatkan, yang membimbing, yang memberi kemampuan untuk engkau hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Hari ini kita harus komitmen. Ini sudah akhir zaman. Bapak Ibu mau ngejar apa? Apa yang Bapak Ibu mau kejar? Nama baik, tenar, kekayaan, apalagi nama besar. Nggak ada gunanya sama sekali. Kita mau ngejar jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya setelah kita menjadi orang yang di dalam Kristus, sudah lahir baru, percaya Tuhan, kita harus berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ngerti firman, ngerti bagaimana melakukan firman. Bukan sekedar pinter baca, ngisi kepalanya, tapi firman itu dihidupin. Sampai benar-benar kau hidupin, kau baru ngerti kehendak Tuhan. Firman itu tidak cukup dibaca tok. Direnungkan, tidak cukup direnungkan, dilakukan, baru kita ngerti maksud Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini berjalan setiap hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita hidupin kebenaran, kita akan memilih hidup benar. Alkitab katakan, contoh nih ya, Bapak Ibu, engkau hidup dengan sakit hati, luka batin, disakitin, dikecewakan. Karena kamu ngerti firman, harus mengampuni, barang siapa membenci, sesamanya dialah seorang pembunuh manusia. Kamu ngerti itu, di Matius kamu juga baca, kalau mempersembahkan korban, kamu ingat sama saudaramu, beresin dulu, tinggalkan korbanmu. Karena kamu ngerti itu, kamu melakukannya. Itu praktek firman. Setelah kamu praktekkan, kamu ngerti, kamu hidup di dalam Kristus dan berakar kuat. Dan ketika ada orang nyakitin kamu, kamu tetap mengampuni. Kamu tetap mengampuni. Itu contohnya.
Sehingga kita berakar terus di dalam Tuhan. Semakin ngerti firman, semakin berakar. Semakin berakar, dibangun di atas Dia. Setelah kamu hidupin firman, kamu kuat kokoh, tidak tergoncangkan. Orang oleh ngomong apapun, orang oleh bertindak apapun, mengkhianati, menyakitin, merendahkan. Kamu fokus kepada firman, tidak tergoyahkan. Itu artinya berakar di dalam Dia. Baru kamu dibangun di atas Dia. Kamu mulai jadi berkat. Hendaklah kamu bertambah teguh. Ada tantangan, ada godaan, ada ujian, ada persoalan, ada tekanan hidup. Mungkin ngadapin bangkrut, hadapi goncangan, fitnah kayak apapun. Kamu tetap teguh, gak pusing dengan perkataan orang. Kamu fokusnya kepada firman. Di dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kalau kita ini berakar kuat ngerti firman, dengerin baik-baik. Semakin kita ngerti firman, semakin kita bergaul dengan Tuhan, kita nggak jadi sombong. Kita tahu di hadapan Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi nggak sombong. Orang yang kenal Tuhan, tumbuh dewasa di dalam Kristus itu nggak angkuh, nggak sombong, merasa benernya sendiri, merasa hebatnya sendiri. Tapi kalau engkau ngerti firman isi di kepalamu tok, akan membuat engkau sombong dan angkuh. Tapi ketika firman itu kita pelajarin, taruh di kepala kita, tidak hanya berhenti sampai itu, kita hidupin, kita taruh di hati kita lakukan, kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus dan semakin bertumbuh dewasa. Ada orang ngajar tentang filsafat kosong, ajaran nenek moyang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau tenang aja, santai saja, karena kamu sudah ngerti kebenaran dan hidupin kebenaran. Engkau kenal Tuhan. Siapa yang kamu sembah itu? Allah, pencipta langit dan bumi. Tidak akan tergoyahkan. Orang-orang Kristen kayak begini, ini orang Kristen yang dewasa. Tapi banyak orang hanya datang ibadah ke gereja, pulang gereja, lupa. Sudah nggak baca Alkitab, sudah nggak mau renungkan firman, doanya hanya doa sekedar doa makan pagi, siang, dan malam. Bagaimana kekristenan kita bisa bertumbuh? Tidak bisa. Kita perlu kasih makan rohani, perlu belajar firman, baca buku-buku rohani, dengarkan khotbah, dengarkan pengajaran, bangun keintiman di dalam Kristus. Baru hidupmu pelan-pelan diubahkan di dalam hadiratnya. Baru kekristenanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita nggak bisa jadi berkat bagi banyak orang kalau hidup kita nggak ngidupin firman. Mulut kita jahat, kelakuan busuk, kita jadi batu sandungan bagi banyak orang. Bagaimana mungkin dulu kita jadi berkat? Wong kita ngatur diri kita sendiri aja nggak bisa. Kita bisa punya umur yang dewasa, tapi ternyata kelakuannya seperti anak-anak. Kok kelakuannya seperti anak-anak, Pak? Lihat aja emosinya tidak terkontrol, amarahnya gampang tersinggung, gampang kepahitan, gampang sakit hati, gampang terluka, susah mengampuni. Itu bukti orang-orang yang tidak bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Boleh umurnya 60, boleh umurnya 70, boleh umurnya 40. Tapi kalau kelakuanmu membuktikan seperti anak kecil, tidak kokoh, tidak teguh, tapi kamu gampang sekali tersinggung, marah, dan rapuh, bukti engkau tidak bertumbuh ke arah Kristus. Ini cara bertumbuhnya, perhatikan. Di Efesus 4, ayat yang ke-11 sampai 15. Ini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita tuh perlu diajar, dididik. Tuhan tetapkan ada rasul, ada nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ini ada di sekitar lingkupan kehidupan kita, supaya ngajarin kita bertumbuh ke arah Kristus. Ada orang ngomong begini, Pak, saya kan bisa langsung sama Tuhan. Bisa kita berdoa langsung sama Tuhan. Tapi kalau engkau melakukan kesalahan, nggak ada yang negur, nggak ada yang nasihatin. Tuhan sendiri aja kasih rasul, nabi, pengajar, penginjil, gembala, untuk memperlengkapi orang kudus kok. Itu artinya kita butuh dididik, diajarin, dinaungin, dimentorin, supaya kita semakin hari semakin diubahkan ke arah Kristus. Perhatikan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh,
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita mengalami tingkat kedewasaan yang penuh, bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus sebagai kepala. Harusnya hidup kita bertumbuh semakin dewasa, semakin diubahkan dalam hadiratnya menyerupai Kristus, dan perjalanan pertumbuhan kita itu ke segala hal ke arah Kristus, Bapak Ibu. Segala hal dalam kehidupan kita bertumbuh ke arah Kristus. Emosimu, amarahmu, egomu, berkatmu, pengetahuanmu, hikmatmu harus semakin hari bertumbuh ke arah Kristus. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kekristenanmu modelnya seperti ini, apa yang terjadi? Engkau hidup dalam kuasa dan otoritas. Engkau hidup dalam karunia Tuhan. Karaktermu, kelakuanmu semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Engkau memiliki hikmat, bahkan memiliki urapan, bahkan engkau jadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang sampai ke level ini tuh bertindaknya hati-hati. Nggak dikuasain emosi, ngomong nggak sembarangan. Berkata-kata itu hati-hati, jangan sampai perkataan itu menjadi bumerang. Bahkan perkataan ini melukai hati Tuhan. Dia pikir, dia timbang dengan baik. Dia bertindak hati-hati hanya pingin menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang kayak begini ini adalah orang yang mati terhadap dirinya sendiri. Ya, kita harus ke arah sana. Bertumbuh ke arah Kristus, mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar. Bapak Ibu, kalau engkau sampai titik ini, orang boleh ngomong apa, engkau nggak tergoyahkan. Engkau ngadapin masalah seperti apapun, engkau tenang dan santai, karena kamu kenal Tuhan. Kamu kenal Tuhan. Kamu ngerti Tuhan. Kamu ngerti kebenaran. Bertambah ke arah Kristus. Justru hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, orang yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan ini, engkau mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Semakin kuat, semakin kokoh, karaktermu diubahkan. Bukan jadi Kristen mingguan, tapi Kristen yang jadi berkat bagi banyak orang. Semakin diurapin Tuhan. Dan saya berdoa, orang yang rajin mendengarkan setiap firman yang saya sampaikan, suatu hari engkau jadi hamba Tuhan yang dipakai lebih hebat dari saya, lebih urapan. Pengaruhmu ke bangsa-bangsa dipakai untuk pelayanan kesembuhan, ngajar dengan urapan yang berdouble porsi. Saya berdoa engkau mengalami pertumbuhan ke arah Kristus, bukan hanya sekedar pusing hidup hari ini bagaimana, menyelesaikan masalah ini hari bagaimana, ngadepin persoalan ini bagaimana. Engkau masih pusing dengan dirimu sendiri. Kalau engkau masih pusing dengan semua kelemahanmu, artinya engkau harus belajar bertumbuh ke arah Kristus. Kalau engkau masih pusing dengan kehidupanmu, engkau mesti belajar semakin hari semakin ngerti kehendak Tuhan. Tuhan mau bawa kita ngalami banyak hal yang ilahi, tapi kebanyakan orang belum siap sampai sana. Tuhan mau limpahi kita dengan kuasa dan otoritas, hikmat, pengertian yang gede sekali. Bahkan Tuhan akan percayakan perkara-perkara ilahi, tapi dilihat belum ada orang yang menyiapkan wadah yang besar. Kita sedang mempersiapkan wadah yang besar untuk kita dilimpahi kasih karunia, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Semakin bertumbuh ke arah Kristus. Bukan jadi orang Kristen yang pelongo, nggak ngerti apa-apa. Setiap ngadapin masalah persoalan datang kepada pendeta. Padahal kamu punya ayat, kamu punya Alkitab yang harusnya kamu baca, yang harusnya kamu renungkan. Bahkan Tuhan kita yang sama, yang kita sembah namanya Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, sama. Tapi kamu nggak ngerti kebenaran, nggak ngerti pakai firman itu seperti apa. Hari ini harus belajar, semakin hari semakin kenal Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Orang Kristen kalau membangun keintiman dengan Tuhan, pasti karaktermu berubah, pasti kelakuanmu berubah. Engkau semakin hari semakin diurapin Tuhan, semakin rendah hati, bukan sombong dan angkuh. Hari ini kalau engkau gampang komentar sembarangan, gampang menjelekkan orang, gampang merendahkan orang, engkau belum kenal dirimu siapa di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan. Kita sekarang buka di Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita nggak boleh jadi serupa dengan orang dunia. Cara kita ngomong, cara kita bersikap, cara kita ngambil keputusan sama seperti orang dunia.
Terus apa bedanya? Bapak Ibu, kalau kekristenanmu itu sama dengan orang dunia, orang lain nggak bisa ngelihat Kristus. Kita harus berbeda. Kita ini anak-anak kerajaan Allah, kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu. Budimu yang harus dibaharui hari demi hari. Bagaimana memperbarui? Belajar firman, dengerin pengajaran. Semua yang buruk diselaraskan dengan firman. Kelakuan jelek diubahkan dengan firman. Belajar firman, dicocokin nih. Karakter-karakter jelek ini kalau sesuai dengan Alkitab, tinggalkan. Belajar, pikul salib, sangkal diri. Makanya orang itu harus belajar firman, dengerin pengajaran, supaya pemikiran kita dibaharui terus. Gak mungkin orang Kristen itu bodoh loh, harusnya, kalau dia belajar firman. Bukankah firman adalah perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, yang ditulis dengan namanya Alkitab. Dan semakin kau bergaul dengan Tuhan, karakter menjadi sama seperti Tuhan. Tuhan limpahkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bapak Ibu bisa belajar dari apa yang dialami Yusuf, apa yang dialami Daniel. Bukankah mereka orang yang bergaul dengan Tuhan? Tidak heran mereka memiliki hikmat di atas rata-rata. Ketika didapati memiliki hikmat di atas rata-rata, mereka, itu Yusuf dan Daniel, dipakai Tuhan. Orang dunia yang memakai dia, mencari dia, karena orangnya ini berbeda. Harusnya kan hidup kita seperti itu. Kemuliaan Tuhan memancar dalam kehidupan kita, karakter kita, sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita. Sehingga orang dunia melihat kita ini orang yang berbeda. Kalau sampai hari ini engkau dilihat tetanggamu atau orang yang tidak kenal Tuhan, kelakuanmu seperti orang dunia, berarti engkau harus berubah dan memperbarui budimu. Sehingga ketika kita memperbarui budi kita, ngerti kebenaran, kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah itu bukan hanya sekedar yang baik, tapi yang berkenan, yang lebih mulia lagi, yang sempurna. Itu sesuai kehendaknya, kemauannya. Harusnya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Itu baru nyenengin hati Tuhan. Kita belajar. Saya sampai hari ini belajar setiap hari nyenengin hati Tuhan. Ketika saya koreksi hati kita, ketika saya berdoa dan dapatin semua busukan yang di dalam hati saya, Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Kita harus berdoa setiap hari, izinkan Roh Kudus mengkoreksi hatimu, menelisik sampai kedalaman batinmu. Dan kalau didapatin semua kejahatan, izinkan Roh Kudus cabut sampai ke akar-akarnya. Kalau kita hanya sering ngoreksi orang lain, melihat kelemahan orang lain, melihat kekurangan orang lain, itu ada yang salah dalam kehidupan kita. Engkau menjadi orang yang sombong, angkuh, belagu, sok pinter, sok hebat, keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin. Karena apa? Lebih seneng ngelihat kelemahan orang lain. Tapi kalau kita ini menjadi orang yang rendah hati, melihat sampai kedalaman batin kita, dan kalau didapatin semua kebusukan dan kejahatan itu pasti ditelanjangi di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus cabut sampai ke akarnya, supaya kita ini semakin hari didapatin menyenangkan hati Tuhan. Buka sekarang bersama saya di 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. Setelah engkau diubahkan di dalam hadiratnya, apa yang terjadi? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini Kristen yang dewasa, mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan semakin diubah sesuai dengan gambarnya. Orang bisa melihat benar-benar loh, kelakuannya, sikapnya, tindakannya seperti Kristus. Kemuliaannya semakin besar, nyata dalam hidupnya. Harusnya semakin hari kita diubahkan ke arah sana. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa, Bapak Ibu. Kita harus bertumbuh ke arah Tuhan, ke arah Kristus. Diubah menjadi serupa segambar dalam kemuliaannya. Setiap hari kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan lain. Kita semakin diubahkan karakter kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, setiap hari kita izinkan Roh Kudus mengubah kita, karakter kita. Apa yang terjadi? Tambah hari hidupmu diubahkan. Sakit dia, nah enak dia. Tapi semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Apa yang terjadi? Kemuliaan akan memancar dalam hidupmu semakin besar. Di Filipi 3 ayat yang ke-10, yang kuhendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Waktu kita
tiap hari diubah, itu artinya dagingmu akan teriak loh. Engkau yang gak sabar, dipertemukan dengan orang yang gampang marah. Engkau yang keras kepala, selalu ditegur dan dinasihatin. Dan kau memiliki hati yang lembut mau berubah. Nggak enak, itu dagingmu pasti teriak. Tetapi ketika engkau belajar mematikan keinginan daging dan hawa nafsumu, engkau yang gampang kepahitan, yang pikiranmu najis dan kotor, yang suka bersinah, tiba-tiba ditemplak, ditegur, engkau harus mati daging, pikul salib sangkal diri, dagingmu pasti jerit. Tapi ketika engkau benar-benar mati daging, bersekutu dalam penderitaannya, tambah hari hidupmu diubah menjadi serupa di dalam kematiannya. Apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita. Makanya perjalanan kekristenan kita ini semakin hari semakin diubahkan di dalam hadiratnya. Tidak cukup kita datang seminggu ibadah hanya sekali. Kita perlu belajar firman setiap hari. Kita perlu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Sehingga engkau mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Dia. Dan orang bisa melihat kemuliaan itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Bapak bisa bayangkan apa yang terjadi. Dahsyat hidupmu. Jadi berkat di mana engkau ditempatkan. Engkau berjalan ke pasar, jadi berkat di sana. Engkau ditempatkan di toko, di pabrik, di kantor, engkau jadi berkat di sana. Karena orang bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat kata-katamu, lewat tindakanmu, lewat sikapmu. Bapak Ibu, ketika engkau bergaul dengan Tuhan setiap hari, bergaul dengan firman, hidupmu pasti diubahkan. Dan engkau menjadi orang yang rendah hati. Engkau semakin kenal Tuhan. Engkau tahu engkau bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Jadi orang semakin rendah hati. Gak ada keangkuhan, gak ada kesombongan. Orang yang kenal Tuhan itu ya, relax, cool, santai, enjoy. Orang boleh melakukan buruk, orang boleh hina, orang boleh hianati, orang boleh sakitin, tapi tenang saja. Engkau bisa jalan terus sama Tuhan. Tidak tergoyahkan. Karena apa? Karakternya sudah diubahkan. Udah gak ada pingin balas, pingin mencaci balik. Gak ada benci, jengkel, dendam. Enjoy. Kekristenan harusnya bertumbuh ke arah sana. Bayangkan Bapak Ibu kalau engkau bertumbuh ke arah sana, tambah hari hidupmu jadi berkat. Tambah hari hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan engkau menjadi orang-orang yang berbeda tentunya. Orang-orang yang berkelakuan seperti anak-anak kerajaan. Kata-katamu, tindakanmu, cara pandangmu seperti Kristus. Ketika engkau melihat orang berdosa, engkau nggak hakimi, tapi engkau punya belas kasihan. Ketika engkau bertemu dengan orang yang menyakiti dan melukai hatimu, engkau nggak benci dan dendam. Tapi engkau melepaskan pengampunan karena dia belum mengerti apa yang dia perbuat. Engkau doakan. Ketika ada orang bikin salah, engkau nggak buru-buru menghakimi, menuduhnya. Tetapi engkau punya belas kasihan untuk memberitahu, bahkan mendoakannya. Kita berhati-hati sekali. Orang yang semakin kenal Tuhan itu semakin dia tidak mau nyakitin hati Tuhan. Karena dia tahu siapa yang dia cintai. Dia tahu siapa yang dikasihinya. Dia tahu siapa Tuhan itu sesungguhnya. Bapak Ibu, kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Kita nggak cukup jadi orang Kristen minggu ke gereja tapi nggak ngerti apa-apa. Karena banyak sekali orang datang ibadah ke gereja pulangnya plonga-plongo nggak ngerti apa yang harus dia perbuat. Hari ini kita mau senengin hati Tuhan. Hari ini kita mau belajar terus berubah ke arah Yesus Kristus dan diubahkan di dalam hadirat-Nya. Amin. Ketika aku bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, Tuhan akan percayakan perkara ilahi yang besar. Tidak mungkin anak kecil bisa dipercayakan karena dia belum punya tanggung jawab. Hanya orang Kristen yang dewasa yang dipercayakan. Bahkan kita ini mempelainya Kristus loh, mempelai perempuan loh. Mana mungkin Kristus kawin sama bayi yang gak dewasa, kawin sama anak-anak. Kita mempelainya Kristus, kita harus dewasa ke arah Kristus karena kita mempersiapkan. Hari ini kita dipertunangan dengan Kristus. Kristus tidak mau bertunangan dengan orang-orang yang bayi dan anak-anak. Bapak Ibu, tinggalkan kekanak-kanakanmu. Emosimu, kelakuanmu burukmu, kelakuan bejatmu, kelakuan najismu. Hari ini berubah ke arah Tuhan. Semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan setiap hari. Nggak enak rasanya ketika kita dibentuk. Nggak enak rasanya kita ngalami proses. Nggak enak rasanya kita ditekan. Tapi itu diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk hati kita. Hanya respon kita harus benar. Ketika kita lewatin itu,
kita memiliki kesaksian ilahi dan hidup kita diubahkan dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa ada orang-orang yang semakin hari semakin mau dibentuk Tuhan, semakin diubahkan dalam hadiratnya. Amin. Tutup matamu dan tutup Alkitabmu. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Berikan kemampuan dan kekuatan kepada kami, Roh Kudus, untuk kami berjalan dalam ketetapan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ubahkan hidup kami di dalam hadirat-Mu. Ubahkan terus setiap hari, supaya menjadi serupa segambar dengan Kristus, supaya kami bisa dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dan hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu. Sisa hidup kami mau senangkan hati-Mu saja Tuhan. Hanya pingin nyenengin hati-Mu. Ubah bentuk proses kami. Dan kami mau berserah penuh menjadi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Ubahkan hidup mereka. Jamah hidup mereka, pulihkan dan pakai dalam perkara ilahi yang gede. Terima kasih Tuhan. Namamu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Namamu berdoa. Urapan kesembuhan sekarang turun in Jesus name. Aku lepaskan urapan kesembuhan itu. Menjamah orang yang kena kanker, orang yang stres, orang yang epilepsi, orang yang kena jantung, penyumbatan, lumpuh, stroke, sakit diabetes. Mau berdoa, orang yang mendengarkan apa yang aku sampaikan hari ini, aku lepaskan urapan kesembuhan itu. Be healed in Jesus name. Disembuhkan dalam nama oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Jamah, sembuh, pulih, sehat. Semua yang mendengarkan firman ini sedang sakit, aku berdoa Tuhan sedang jamah. Yang mengalami kelemahan tubuh dipulihkan Tuhan. Dan aku berdoa urapan kesembuhan ini sedang bekerja dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 dan 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya itu cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini namamu.
Engkau diagungkan, inamor alamor, bibiriana, ini Roh Kudus, kami mencintaimu, kami mencintaimu. Siang hari ini kami bawa hati kami jadi korban yang menyenangkan hatimu. Yang manis, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Tuhan, berembus dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nara
nikmati Tuhan. Nikmati hadirat-Nya siang hari ini. Nikmati hadirat-Nya. Nikmati hadirat-Nya. Memuaskan hatimu. Memuaskan hatimu. Memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Imenanalamu. 2. Sekarang terima itu. Jesus. Take Jesus name. Go. Maralah bakimu. Terus. Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Imenanano. Inamo. Kami mengasihimu. Kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan. Dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. We love you. Naralamaya. Hinamu. Terima kasih. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu. Singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus.
Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore. Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging buruk, jelek.
benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya. Bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh, penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja, ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah.
sampai gigimu rontok semua nggak akan berubah.